Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Tepang Deui sareng Ibu di mata pelajaran Bahasa Sunda. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan PTS atau penilaian tengah semester. Bagaimana hasilnya? Semoga kalian sudah memberikan upaya yang terbaik untuk PTS kemarin ya. Dan semoga kalian tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan PJJ ini walaupun masih keadaan pandemi ya. Semoga kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berlalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai sajak. Sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Silakan disiapkan buku catatannya. Nanti kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting. Sebelum PTS kemarin, kita belajar mengenai iklan layanan masyarakat. Nah, setelah PTS ini akan ada 2 materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada bab 7 yaitu mengenai sajak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengidentifikasi bentuk dan struktur teks, unsur, aspek kebahasaan, serta isi dan amanat sajak. Yang kedua ada memahami bentuk dan struktur teks, unsur, aspek kebahasaan, serta isi dan amanat sajak. Perkara sajak. Dina sastra Indonesia nu disebut sajak teh sarua hartina jeung puisi. Ari puisi dina sastra Sunda nyaeta wanda basa karangan anu rakitanana biasana mah pinuh ku wirahma, kauger ku wangunna jeung ku pilihan kecap atawa diksina. Lain dina ungkara kalimah cara dina basa sapopoe atawa cara wangun prosa. Jadi, sajak juga ada dalam sastra Indonesia. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan istilah puisi. Di Sunda juga ada puisi, tapi beda arti ya. Kalau puisi dalam sastra Sunda yaitu wanda basa karangan, jadi bentuk karangan yang biasanya ada baris, ada bait, lalu pilihan katanya itu kata-kata yang sastra gitu, kata-kata yang tidak umum yang jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam puisi Indonesia juga begitu kan, kata-katanya itu sangat indah dirangkai gitu ya, dirangkai dengan indah kata-kata yang tidak biasa atau tidak umum dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam puisi dalam sastra Sunda, khususnya dalam sajak. Puisi Sunda teh rea rupana, aya anu kagolong kana puisi heubeul atawa buhun tradisional, jeung aya anu kagolong kana puisi anyar. Nah, jadi dalam sastra Sunda itu yang disebut puisi ada beberapa macam. Ada yang termasuk ke dalam puisi heubeul atau puisi lama, dan ada juga yang tergolong ke dalam puisi anyar atau puisi baru. Nah, puisi heubeul aya nu ngawujud carita naratif atau contohnya carita pantun dan wawacan, aya anu henteu ngawujud carita. Contohnya puisi mantra yaitu ada jangjawokan, singular, jampe, asihan, aya sisindiran juga ada rarakitan, paparikan, wawangsalan, jeung aya kakawihan. Nah, jadi di puisi heubeul atau di puisi lama itu ada yang berbentuk cerita naratif, ada yang tidak berbentuk cerita. Contohnya tadi apa? Ada mantra, sisindiran, dan kakawihan. Jadi itu tidak berbentuk cerita ya. Jadi tidak kalau misalnya cerita pantun dan wawacan itu berbentuk cerita. Jadi suatu cerita dibentuk atau ditulis dalam bentuk puisi seperti itu.
Nah, sekarang ke pengertian sajak. Nanti bisa kalian ketahui kalau sajak itu termasuk puisi heubeul atau puisi baru, atau termasuk puisi anyar atau puisi lama. Nah, sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atau puisi tadi. Sajak henteu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban padalisan jeung jumlah padalisan dina saban pada saperti dina pupuh atau sisindiran. Nah, kalau sajak itu walaupun dalam bentuk puisi, ya bentuk puisi itu tadi ada pada lisan atau baris dan ada pada atau bait, tapi tidak ada aturannya atau tidak ada patokannya. Boleh berapa baris, boleh berapa bait, dalam satu baitnya boleh berapa baris, mau 2, mau 4, itu bebas, tidak dipatok atau tidak ada aturannya. Beda lagi dengan pupuh dan sisindiran. Itu harus jelas patokannya, harus ada berapa baris, harus ada dalam satu baitnya harus ada berapa baris, jumlah suku kata tiap barisnya itu juga harus dihitung. Itu kalau di pupuh dan di sisindiran. Sedangkan di sajak itu bebas kita mau menulis dalam satu baitnya berapa baris, dalam satu puisi atau dalam satu sajaknya berapa bait juga itu terserah karena tidak ada patokannya ya. Dan nanti kita belajar pupuh dan sisindiran di kelas 8. Jadi kita karya puisi yang bebas kita belajar hari ini yaitu tentang sajak. Sajak kaasup karena puisi anyar dina sastra Sunda. Jadi sudah jelas ya kalau sajak itu termasuk ke dalam puisi baru. Karena tadi tidak terikat oleh aturan. Dumasar kana asal usulna sajak teh mangrupa karya samperan anu jolna tina sastra deungeun, nyaeta pangaruh tina sastra Eropa. Sudah jelas ya kita dijajah berapa lama oleh bangsa Eropa? Sudah ada 3 abad lebih ya, 300 tahun lebih. Jadi selain pengaruh penjajahan itu membawa pengaruh ke dalam sastra Sunda juga. Apa pengaruhnya? Yaitu masuknya puisi atau masuknya sajak ke dalam sastra Sunda. Jadi sajak itu bukan asli dari karya sastra Sunda, tetapi ada pengaruhnya dari sastra bangsa negara lain. Nah, pangarang Sunda anu naratas gelarna sajak nyaeta Kiswees. Sabada ditaratas ku Kiswees, sajak Sunda terus mekar nepi ka Kiwari. Jadi pengarang Sunda yang memulai atau yang merintis lahirnya sajak dalam bahasa Sunda atau dalam karya sastra Sunda itu adalah Kiswees, tokohnya ya. Setelah dirintis oleh Kiswees, sajak Sunda terus berkembang hingga hari ini. Unsur yang ada dalam sajak. Yang pertama ada jejer atau tema. Tema teh gagasan pokok anu ditepikeun ku panyajak anu maca. Tema dina sajak rupa-rupa. Aya tema keagamaan, kemanusiaan, cinta kalemah cai, jeung saterusna. Tema itu gagasan pokok atau ide yang ingin disampaikan oleh penyajak penulis sajak tersebut terhadap pembacanya. Tema dalam sajak banyak rupanya atau banyak jenisnya. Ada tentang keagamaan, kemanusiaan, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nada. Nada teh sikep panyajak anu maca. Tina sikep panyajak ngabalukarkeun ayana suasana nu karasa ku nu maca. Jadi nada itu sikap penulis sajak tersebut terhadap pembacanya. Dari sikap penulis sajak tersebut menyebabkan adanya suasana bagaimana sih yang kita rasakan setelah membaca sajak tersebut. Nah, itu disebut nada. Ada juga rasa. Rasa teh ngajiwaan eusi sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca.
Nah dibaca teh digorowokeun, digalantangkeun, dihariringkeun atawa dilenyepan dina jero hate. Jadi rasa itu ada penjiwaan mengenai isi sajak tersebut. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada dibaca. Jadi setelah kita membacanya atau setelah kita mendengar pembaca sajak membacakan sajak tersebut, kita bisa merasakan penjiwaan dari sajak yang dibaca tadi. Baik dibacanya digoraukeun atau diteriakan, dilantangkan atau dinyanyikan, dan bisa kita jiwai dalam hati ya isi dari sajak tersebut. Lalu yang terakhir ada amanat. Amanat itu pesan penyajak atau pesan dari penulis sajak untuk pembaca sajak atau kita yang menikmati sajak tersebut. Tapi najan kitu, walaupun begitu, amanat dalam satu sajak ditangtukeun gumantung ku nu maca. Jadi pesan dari sajak yang kita baca itu tergantung dari kitanya. Tergantung kita memahami isi sajak tersebut. Gitu. Kalau tema tadi ide yang ingin disampaikan oleh penyajak, kalau amanat bisa kita simpulkan sendiri. Jadi kita simpulkan atau pesan apa sih yang kita terima setelah kita membaca atau kita mendengarkan sajak tersebut. Jadi kita diberi kebebasan untuk menentukan amanat itu sendiri. Mikawano arti konotatif jeung denotatif. Mari kita mengenal arti konotatif dan denotatif. Mungkin dalam bahasa Indonesia kalian sudah mempelajarinya ya. Kita review sedikit-sedikit. Ungkara nu dipake dina sajak mah biasana konotatif atau kiasan. Harti konotatif teh nyaeta harti anu teu langsung nuduhkeun barang anu dimaksudna, tapi ngandung rasa atawa tafsiran kana barang sejen. Jadi bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan dalam sajak atau dalam puisi dalam bahasa Indonesia ya, itu tidak mengandung arti yang sebenarnya. Jadi kita menggunakan istilah atau ungkapan konotatif atau kiasan. Jadi artinya tidak menyebutkan langsung arti tersebut, tetapi kita menggunakan kiasan atau ungkapan yang lain. Sebaliknya kalau arti denotatif nyaeta arti anu langsung nuduhkeun barang nu dimaksudna. Jadi kalau denotatif itu kita mengungkapkan suatu istilah atau suatu ungkapan dengan maksud tersebut atau dengan asli gitu, maksudnya tidak ingin menyampaikan arti yang lain, tetapi memang kalau kita misalnya kita ingin makan ya karena kita ingin makan, tidak ada arti tersembunyi dalam ungkapan yang kita sampaikan. Nah, kita bisa perhatikan contoh ini ya. Yang pertama, ulah diheureyan neng Dewi mah geus aya nu nyangcang. Contoh yang kedua atau kalimat yang kedua ada yang ohan nyangcang domba di Tegalan. Nyancang itu diikat ya. Nah, kecap nyancang dina kalimah hiji hartina lain di talian beheungna kawas kenalian domba, tapi hartina geus tunangan. Jadi dalam kalimah yang pertama itu jangan dimainin ya. Neng Dewi mah jangan dipermainkan Neng Dewi mah karena sudah tunangan. Geus aya nu nyangcang itu bukan artinya ada yang mengikat lehernya. Masa manusia diikat lehernya ya? Tapi karena dia sudah tunangan atau Neng Dewi itu sudah ada yang punya. Nah, kalau yang nomor 2, kalimat di nomor 2 itu jang ohan mengikat domba di lapangan. Jadi mengikat domba tahu kan hewan, jadi diikat di lehernya diikat karena takut kabur gitu. Jadi itu arti yang sebenarnya. Jadi kalian bisa membedakan ya, kalimat nomor 1 itu adalah arti konotatif, kiasan, tidak langsung tafsirannya ya, ada tafsiran yang lain.
ada maksud yang lain. Kalau nomor 2 itu arti denotatif atau arti yang langsung sebenarnya. Jadi di arti yang sebenarnya, nyangcang di sini mengikat domba gitu. Beda lagi tadi di kalimat yang pertama. Kalian sudah paham? Nah, sekian materi mengenai sajak yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jadi tadi kita sudah mempelajari apa saja? Mempelajari mengenai wangenan atau pengertian sajak, terus unsur-unsur dalam sajak, lalu mengenal arti konotatif dan denotatif. Jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti, bisa kalian japri Ibu ya. Lalu jangan lupa untuk menerapkan 5M. Apa saja? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi kalian tetap di rumah saja, belajar ya. Tugas kalian sekarang sebagai pelajar itu ya belajar, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.